Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zalfazira Putri Supri dengan NIM 08011118253019. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4, di mana program ini digunakan untuk mengubah sebuah bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan menggunakan fungsi rekursif. Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi rekursif ya. Lalu bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, proses konversif dilakukan dengan membagi bilangan desimal secara berulang dengan dua dan mengambil sisa hasil dibagi. Bayangkan kamu ingin mengubah angka 13 ke biner. Caranya ialah 13 dibagi 2 kan sisa satu. Lalu 6 dibagi 2 kan sisa nol. Nah, 3 dibagi 2 sisa satu. Lalu satu dibagi 2 ialah sisa satu. Jadi angka binernya nanti eh, dibaca dari bawah ke atas. Jadi 1101. Nah, masukkan bilangan desimal. Lalu lakukan pembagian dengan dua, simpan sisa bilangan 0 atau satu, gunakan rekursif, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai n dibagi dua, lalu hentikan rekursif. Jika nilai sudah 0, maka tampilkan hasil. Sisa pembagian ditampilkan setelah proses rekursif selesai, sehingga urutan biner menjadi benar. Nah, dalam satu code, terdapat variabel n yang bertipe integer, lalu begin, lalu write, masukkan bilangan desimal, lalu write n atau input n, lalu output bilangan biner. If, jika kondisi n sama dengan 0, maka dia akan mencetak 0. Jika tidak, maka akan mencetak n. Nah, ini untuk fungsi ininya, fungsi apa tuh namanya? Fungsi rekursifnya. Jadi ini untuk fungsi utamanya, ini untuk fungsi eh fungsi functionnya. Jadi variabel n tipe integer bagian. Jika f n sama dengan 0, maka dia akan ke return. Nah, eh, dia akan biner jika jika dia akan ke biner lalu n dibagi 2 lalu red n mod 2. Nah, di sini terdapat start n dimasukkan jika kondisi n kurang dari n sama dengan 0, maka jika dia benar maka ke return lalu ke n. Jika tidak maka ke biner lalu n dibagi 2 n mod 2 ke N. Jadi ini nih untuk pemberhentiannya tentu. Nah, lalu setelah itu di sini terdapat untuk yang flowchart untuk yang bagian ininya, bagian inline-nya, yaitu start end dimasukkan proses bilangan biner. Lalu setelah itu eh, apabila kondisi n sama dengan 0, maka dia akan ke cetak 0 lalu ke n. Jika dia salah maka dia akan ke biner n. Jadi dia akan kembali ke sini, kembali ke function tadi. Biner n tadi kan ini dibagi dua, dimod dua. Jadi fungsi dari inline ini untuk memanggil function kayak gitu. Fungsi utama ini memanggil function kayak gitu. Oke, lalu setelah itu di sini saya akan menjelaskan programnya. Terdapat include Illustream using PSDD. Seperti yang kalian tahu, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk include Illustream itu supaya bisa menggunakan string out, lalu using PSDD itu supaya kita bisa menggunakan itu terus. Void binar itu bertipe integer. Ini prosedur. Lalu n yang dimasukkan. Lalu jika kondisi n sama dengan 0, maka dia akan ke retro. Jika tidak, maka ke biner n dibagi 2. Lalu out n min 2. N mod 2. Nah, di sini fungsi utamanya ialah integer n. Lalu output bilangan desimal, input n, output bilangan biner, lalu input apabila n sama dengan 0, maka dia akan mencetak 0. Jika tidak, maka dia akan mencetak biner n. Ialah kembali ke biner n sini. Tempat biner. Nah, saya di sini saya masukkan bilangan 4, 5, 6. Jadi dia bilangan binernya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Gitu. Baik, itu dia penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.